Allah berfirman dalam surat Ad-Dzariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ayat ini mengingatkan kita bahwasanya asal penciptaan kita, tujuan penciptaan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, bagaimana kita mempraktekkan ayat ini? Apa kita bisa beribadah kepada Allah 24 jam? Ya. Sementara kita tahu ibadah kita tidak banyak. Salat hanya mengambil waktu tidak banyak, baca Quran juga sebentar ya. Ya, kemudian mungkin sedekah, mungkin yang lainnya ya. Allah mengatakan yang dimaksud dengan beribadah kepada Allah bukan cuma ibadah mahdhah, bukan cuma baca Quran, bukan cuma berzikir, bukan cuma salat. Banyak ibadah-ibadah yang Allah kaitkan dengan perkara muamalah. Bagaimana kita bergaul dengan orang lain. Dan pintu ibadah dari sisi muamalah sangat terbuka dengan lebar. Seorang bisa dapat pahala yang besar dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan sebab utama untuk masuk surga. Seorang bisa dapat pahala yang besar dengan berbuat baik kepada tetangganya misalnya. Ya, dan jadi pintu ibadah dengan bermuamalah sangat banyak. Di antaranya seorang bisa meraih predikat tertinggi jika dia menjadi suami yang terbaik bagi istrinya. Dan ini kata Nabi SAW, ya, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah suami yang terbaik, kata Nabi SAW. Saya ingin memberi mukaddimah ini agar membuka cakrawala bagi kita. Bahwasanya jangan kita sangka ibadah hanya sekedar baca Quran, hanya sekedar berzikir, salat, tidak. Muamalah yang baik juga merupakan pintu ibadah yang besar. Namun banyak orang tatkala baca Quran dia merasa dapat pahala, tatkala dia berzikir dia merasa dapat pahala, tatkala salat dia merasa dapat pahala, tapi kalau dia senyum sama orang lain, senyum sama istri, yang menyenangkan hati istri, atau istri patuh kepada suami, seakan-akan argo pahala tidak berjalan. Seakan-akan argo pahala tidak berjalan. Padahal sebagaimana baca Quran dapat pahala, kita bermuamalah baik kepada orang tua, kepada istri, kepada anak-anak, kepada suami, juga membuka pintu-pintu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi para hadirin dan hadirat ya, ini adalah pintu-pintu pahala bagaimana berakhlak mulia terhadap keluarga. Bahkan boleh kita katakan waktu kita banyak habis dalam bermuamalah dengan keluarga. Benar, kita bermuamalah dengan bos kita, kita bermuamalah dengan anak buah kita, kita bermuamalah dengan kawan kita. Tetapi waktu kita paling banyak ya, bermuamalah dengan keluarga kita, istri kita di rumah, menemani kita bersafar, ya, dengan anak-anak. Maka kita harus benar dalam cara bermuamalah dengan keluarga, agar pahala banyak kita dapatkan. Agar pahala banyak kita dapatkan. Jadi pada kesempatan kali ini pembahasan kita adalah tentang bagaimana merajut cinta kasih lebih dalam antara suami dan istri. Karena di antara perkara yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tumbuhnya cinta kasih antara suami dan istri. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda-tanda keagungan Allah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan kalian berpasang-pasangan ya, bagi kalian istri yang kalian merasa tenang dengan istri kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah ciptakan di antara kalian ya rasa cinta dan rahmat antara suami dan istri. Maka di antara tujuan pernikahan kata para ulama, ya tujuan pernikahan 3. Yang pertama adalah cinta kasih antara suami dan istri, ya. Kemudian tujuan berikutnya adalah untuk menjaga diri jangan sampai terjerumus dalam syahwat yang haram. Dan yang ketiga agar memperoleh anak-anak yang soleh, Ya. Jika kita melakukan sesuatu perbuatan duniawi, tujuan kita untuk kepada salah satu dari 3 tujuan pernikahan,
kita niatkan karena Allah, maka semuanya berpahala. Semuanya dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya.